Jadi sekarang tidak ada keinginanku pergi sekolah. Semakin siang tidak membuat saya lelah. Satu ji saya mau Kak beli HP untuk tahu apakah kapal ikan sudah siap untuk saya angkut ikannya. Dengan impian membeli HP agar memudahkan pekerjaanku saat ini, saya rela setiap harinya dari jam 7 pagi hingga sore hari berada di sini. Dengan baju lusuh hitam, celana yang sobek di bagian pahanya, dan tanpa alas kaki, bahkan terkadang kakiku penuh dengan sisik-sisik ikan yang menempel hampir di sekujur pakaian yang saya gunakan. Tentunya berbeda dengan kaki mereka si anak kota yang hidupnya berlimpah kekayaan. Setiap hari dari jam 7 pagi saya harus berjalan untuk memulai aktivitas yang tak pernah membuatku lelah. Saya bekerja sebagai pemanggul gabus tempat ikan di pelelangan Potere. Aku Alif, saya kerja di sini sebagai kayak pergi pungut gabus, angkat ikan. Saya setiap hari dapat di sini 100.500 kasih nenekku untuk beli beras. Ya, demi memenuhi kebutuhan si kecil Ali, sosok anak berusia 9 tahun ini menapaki jejak hidupnya dari gabus. Di tengah kesulitan untuk bertahan hidup di kota Makassar, Ali menjadi salah satu pejuang untuk bertahan melawan usianya yang seharusnya duduk di bangku sekolah. Namun, ia memilih berjalan kaki dari Jalan Satando menuju ke pusat pelelangan ikan Potere yang berada di Jalan Sabutung. Nampak hiruk-pikuk nelayan dengan kapal yang cukup besar setelah melaut selama 5 hari hingga setengah bulan akhirnya bersandar. Setelah bersandar di dermaga di tempat pelelangan ikan inilah perahu-perahu membongkar muatannya. Di sanalah jejak-jejak kecil sang pencari nafkah mengais rejeki untuk makan menyambut perahu itu. Datang ke sini sekitar jam 6 lah. Pulang jam 12. Tuh makan apakah istirahat di rumah baru pergi lagi di sini. Dengan terbata-bata, Ali sangat malu untuk mengungkapkan mimpi dan keinginan besarnya. Namun hal ini justru membuat kami makin semangat merekam segala aktivitas Ali selama menarik dan mengangkat gabus. Ali, salah satu contoh kecil jejak anak Sulawesi yang memiliki mimpi dan giat bekerja sedari kecil. Ia tak malu pada anak seumurannya, karena baginya kalau malu maka siapa yang akan membiayai neneknya dan adiknya yang masih kecil. Penghasilan yang didapat pun sangatlah berharga untuk merajut kebutuhan hidup sehari-hari di tengah ekonomi saat ini. Mau jadi pagai, mau menjadi penelayan yang sukses. Dari tangan kecil Ali ada secercah kehidupan dan kebahagiaan untuk sang nenek dan adiknya. Tanpa mengenal lelah, ia berjalan dengan jejak-jejak sisik ikan agar bisa menjadi Pak Daeng, atau kelak mimpinya untuk menjadi nelayan sukses akan terukir di senyum polos Ali, sang pengangkut gabus ikan.